Halo, selamat datang di channel NDJ Studio. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama cerita mengenai Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Terima kasih. Bab 6642 Pemusnahan Kelompok Tentara Bayaran Berdarah Besi. Bermuda. Markas kelompok tentara bayaran Iron Blood dipenuhi dengan kegembiraan. Ma Kui duduk di kursi utama, memegang segelas anggur keras di tangannya, dengan senyum puas di wajahnya. Di hadapannya terdapat beberapa piring berisi buah-buahan spiritual dan daging binatang spiritual yang lezat, aromanya memenuhi udara. Komandan, kali ini kita telah menuai hasil yang cukup besar. Seorang tentara bayaran berkata sambil tersenyum menjilat, meskipun kita tidak menemukan inti binatang buas, orang-orang malang di desa King Feng sebenarnya menyembunyikan cukup banyak barang berharga. Kristal, material spiritual, dan artefak sihir. Nilainya setidaknya puluhan ribu kristal berkualitas tinggi. Ma Kui menyesap anggur roh itu, senyum puas terukir di bibirnya. Sekitar 10.000? Itu terlalu sedikit. Meskipun penduduk desa King Feng miskin, barang-barang yang mereka wariskan dari generasi ke generasi masih memiliki nilai. Ditambah perhiasan wanita dan artefak magis, nilainya setidaknya 200.000. Komandan itu brilian. Tetapi Ma Kui meletakkan gelas anggurnya, kilatan dingin terpancar di matanya. Kita belum menemukan Chen Ping. Hadiah sebenarnya adalah inti binatang buas di tubuhnya. Jangan khawatir, Komandan. Kami sudah mengirim pasukan untuk menjaga semua persimpangan. Begitu Chen Ping muncul, kami akan segera menangkapnya. Ya? Ma Kui mengangguk. Juga, tentang Pavilion Feiyun. Orang-orang dari Pavilion Feiyun tidak mengambil apapun. Liu Feng adalah seorang pengecut. Dia takut akan pembalasan Chen Ping, jadi dia tidak berani melakukan apapun dan hanya mengirim seseorang untuk menonton dari samping. Ma Kui mencibir, wanita itu benar-benar tidak berguna. Bai Feiyun sudah mati, dan dia menjadi pemimpin sekte, tetapi dia sama sekali tidak punya pendirian. Wanita seperti itu tidak mungkin bisa mencapai hal-hal besar. Tepat saat itu, seorang tentara bayaran bergegas masuk dengan panik. Komandan! Komandan! Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Wajah Ma Kui memerah. Apa-apaan ini? Apakah langit akan runtuh? Langit tidak runtuh tapi. Bibir tentara bayaran itu bergetar, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa takut. Chen Ping itu, dia ada di sini. Ekspresi Ma Kui tiba-tiba berubah. Apa? Dia di sini? Ya, dia sendirian berdiri di luar perkemahan mengatakan bahwa dia akan membantai kelompok tentara bayaran Iron Blood kita. Ma Kui tiba-tiba berdiri, menjatuhkan gelas anggurnya ke tanah dan memecahkannya. Kumpulkan semuanya. Semuanya, teriaknya. Bentuk barisan. Bersiaplah menghadapi musuh. Para tentara bayaran di camp itu merasa khawatir dan bergegas keluar dari rumah-rumah, senjata di tangan, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Mereka pernah mendengar nama Chen Ping. Pemuda itu, yang berada di peringkat pertama alam abadi emas, membunuh Wo Tai dengan satu pedang, Bai Feiyun dengan satu pedang, Serigala Hitam dengan satu pedang, dan Kalkun dengan satu pedang. Pemuda itu, yang berada di peringkat pertama alam abadi emas, memimpin seekor unicorn api dan membunuh Raja Anjing Iblis, seorang kultivator alam abadi emas peringkat ke-7. Pemuda itu, seorang immortal emas tingkat 1, mengatakan dia akan membantai kelompok tentara bayaran darah besi mereka. Lebih dari 300 tentara bayaran berbaris di dalam camp, benar-benar menghalangi pintu masuk. Mereka memegang pisau panjang, pedang, dan tombak di tangan mereka, wajah mereka menunjukkan ketegangan dan ketakutan. Ma Kui berdiri di depan kelompok itu, memegang kapal perang besar di tangannya. Cahaya emas dari kapak itu berkilauan di bilahnya. Namun tangannya yang memegang kapak perang sedikit gemetar. Gerbang camp terbuka lebar. Sesosok pria berjubah abu-abu masuk dari luar pintu. Chen Ping. Langkah kakinya tidak cepat maupun lambat, setiap langkahnya sangat mantap dan berat. Jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin, dan pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya. Sarungnya berkilauan dengan cahaya ungu samar. Wajahnya tanpa ekspresi, dan mata hitamnya setenang kolam yang airnya menggenang. Namun, dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh itu sangat intens dan sangat dingin,
tanpa emosi atau belas kasihan, hanya niat membunuh yang murni dan telanjang. 300 lebih tentara bayaran itu tanpa sadar mundur selangkah begitu melihatnya. Itu adalah rasa takut yang muncul dari naluri. Ma Kui menelan ludah dengan susah payah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Chen Ping, apa-apa yang ingin kamu lakukan? Chen Ping menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keringat dingin mengucur di dahi Ma Kui. Chen Ping, aku sarankan kau jangan bertindak gegabah. Ini kota Bermuda. Jika kau bergerak di sini, penguasa kota tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chen Ping tetap diam. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Cahaya pedang ungu menyembur dari sarungnya, membelah udara seperti kilat dan menerangi seluruh perkemahan. Ekspresi Ma Kui berubah total. Hentikan dia! Hentikan dia! Teriaknya. Beberapa tentara bayaran menyerbu maju, menebas Chen Ping dengan pedang panjang mereka. Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naga dan dengan santai menebasnya. Cahaya pedang ungu, seperti naga panjang, menebas udara, membelah para tentara bayaran menjadi dua, beserta pedangnya. Darah menyembur keluar, dan tubuh itu jatuh ke tanah. Mata para tentara bayaran itu masih terbuka, dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah mereka tidak mengerti bagaimana mereka mati hingga saat-saat terakhir. Chen Ping tidak berhenti. Dia terus berjalan maju. Setiap langkah yang diambilnya menginjak genangan darah, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Para tentara bayaran itu ketakutan. Mereka memandang Chen Ping, pemuda yang memancarkan niat membunuh itu, dan rasa takut melanda hati mereka seperti banjir. Serang! Kalian semua, serang! Teriak Ma Kui. Dia hanya satu orang. Kita lebih dari 300 orang, apa yang kita takutkan? Para tentara bayaran itu mengertakkan gigi dan menyerbu maju. Namun mereka salah. Keberadaan banyak orang tidak ada artinya di hadapan Chen Ping. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, cahaya ungu yang dipancarkannya menembus kerumunan. Setiap kilatan menyebabkan sekitar selusin orang jatuh. Dengan satu tebasan pedang, lebih dari selusin tentara bayaran jatuh berlumuran darah. Setelah dua tebasan pedang, lebih dari selusin tentara bayaran tumbang. 3 pedang, 4 pedang, 5 pedang. Para tentara bayaran berjatuhan seperti gandum yang dipanen, darah mereka membentuk aliran yang mewarnai seluruh perkemahan menjadi merah. Sosok Chen Ping bergerak menembus kerumunan begitu cepat sehingga gerakannya tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah cahaya ungu yang berkedip-kedip di tengah kerumunan, dan setiap kedipan itu merenggut lebih dari selusin nyawa. Para tentara bayaran itu akhirnya menyerah. Mereka mulai berpencar dan melarikan diri ke segala arah, berharap orang tua mereka memiliki 2 kaki lagi. Namun Chen Ping tidak memberi mereka kesempatan. Dengan pedang pembunuh naga di tangan, cahaya pedang berwarna ungu berkilauan seperti sabit maut, merenggut nyawa di medan perang. Lebih dari 300 tentara bayaran berjatuhan dalam genangan darah dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak satu pun yang tersisa. Ma Kui berdiri di paling belakang, menyaksikan anak buahnya berjatuhan satu persatu, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terlalu lemah untuk bergerak. Chen Ping berjalan menghampirinya, matanya yang gelap menatapnya. Apakah kau membunuh penduduk desa King Feng? Suaranya tenang. Bibir Ma Kui bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bertanya padamu, apakah kau membunuhnya? Suara Chen Ping tetap tenang, tetapi ada nada dingin yang tersirat dalam ketenangan itu. Ya, iya. Ma Kui akhirnya berhasil mengucapkan satu kata. Akulah yang memberi perintah. Chen Ping mengangguk. Bagus. Dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang berwarna ungu menebas ke bawah. Tubuh Ma Kui terbelah menjadi 2, darah menyembur keluar dan organ dalam berhamburan di tanah. Ma Kui, pemimpin baru kelompok tentara bayaran berdarah besi dan seorang immortal emas peringkat ke-6, telah meninggal. Chen Ping menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, matanya yang gelap tanpa ekspresi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari markas kelompok tentara bayaran Iron Blood. Area di luar pangkalan sudah dipenuhi orang. Para petani bermuda merasa khawatir dan berkumpul. Melihat pemandangan mengerikan di perkemahan mereka, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Lebih dari 300 tentara bayaran semuanya tewas. Tak satu pun yang selamat. Orang yang membunuh mereka hanyalah seorang pemuda di tingkat pertama alam abadi emas.
Dia membunuh lebih dari 300 tentara bayaran sendirian? Itu menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Lari. Targetnya selanjutnya pasti geng serigala. Chen Ping mengabaikan komentar mereka. Dia berjalan menuju arah geng Changlang.